Halo Rebahanes, balik lagi di channel kesayangan kalian. Jika kalian merasa bosan dan sudah olap mendengar berita perpanjangan PPKM dan kalian sedang mencari hiburan, maka kalian berada di channel yang tepat. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat seru untuk ditonton. Kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan sekelompok remaja perempuan yang sedang merayakan hari ulang tahun dari salah satu temannya. Terlihat ada seorang teman yang hanya berdiam diri ketika semua temannya riweuh berfoto selfie. Kemudian, temannya menjelaskan bahwa dia memang memiliki sikap aneh. Di sekolah pun, dia kadang membentak guru dan melakukan hal aneh. Kemudian, salah seorang orang tua dari temannya kasihan dan hendak mengajak dia untuk pulang bersama. Dia pun ikut bersama temannya. Ketika ayah temannya sedang memasukkan barang ke bagasi mobilnya, tiba-tiba ada seorang yang datang. Tampak kedua temannya tidak menyadari hal itu. Kemudian orang itu pun masuk ke dalam mobil dan membius kedua temannya. Dia pun ketakutan dan hendak kabur. Tetapi dan film pun dimulai. Lalu kita akan dilanjutkan dengan scene di mana kini mereka sudah berada di sebuah ruangan yang mereka tidak tahu. Nama mereka adalah Casey, Kyler, dan juga Marcia. Kemudian si pria itu pun datang dan menatap mereka. Kemudian dia memilih Marcia untuk dibawa. Ketika hendak dibawa, Casey menyuruhnya untuk pipis di celana. Dan si Marcia pun dibawa keluar. Untung saja pria itu tidak melakukan hal-hal aneh kepada Marcia karena dia menurut pipis di celana. Lanjut, lalu kita akan melihat seorang nenek tua, dia bernama Dr. Fletcher. Dia melihat ada sebuah berita, yaitu berita hilangnya 3 remaja yang tadi. Kemudian datang pria itu menemui Dr. Fletcher. Ternyata namanya adalah Barry. Dia memberikan desain kostum miliknya kepada Dr. Fletcher. Ternyata Barry adalah seorang pasien dari Dr. Fletcher, dan Barry merupakan suatu kepribadian dari orang ini. Kemudian kita kembali ke 3 remaja tadi, di mana mereka mendengar ada seorang wanita di luar sedang mengobrol bersama Dennis. Mereka pun mengintipnya, kemudian meminta tolong kepadanya. Ketika dia membuka, ternyata tidak ada perempuan dan hanya ada pria itu. Ternyata dia sedang berubah kepribadian menjadi seorang wanita, dan kini dia berubah lagi menjadi yang lain. Setelah beberapa saat dia pergi, kemudian dia datang lagi dan berpakaian rapi sambil membawa ember. Dia sudah berubah kepribadian lagi menjadi yang lain dan menyuruh mereka untuk membersihkan WC. Mereka pun menurut karena takut. Ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba orang itu berada di depan pintu dan kini dia menyebut dirinya Hedwig. Dia menjadi kepribadian lain lagi. Umurnya 9 tahun. Dia mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang kepada mereka dan memakannya. Seolah dia tahu sesuatu namun tidak memberitahukannya secara jelas. Ketika dia akan pergi, Casey mengajaknya mengobrol untuk membohongi dia bahwa orang itu pun menginginkan anak laki-laki untuk dimakan. Casey membohonginya agar Hedwig mau membawa mereka keluar dari tempat itu. Namun dia berkata dengan ragu bahwa Tuan Dennis dan Patricia tidak mengatakan hal itu. Dari sini kita tahu bahwa Tuan Dennis adalah kepribadian yang tadi ketika menculik dan mengambil Marcia. Sedangkan Patricia adalah kepribadian yang mereka anggap wanita tadi. Kemudian mereka teringat tentang omongan si Hedwig, bahwa kamar itu baru dan membuatnya aman. Dari situ mereka paham bahwa ada tempat untuk kabur sebelum jadi aman. Mereka pun mencarinya, dan ternyata memang benar mereka menemukan jalan keluar namun sudah dihalangi. Namun si Hedwig kembali dan hendak masuk. Mereka pun menghalanginya sampai Claire pergi. Namun Hedwig pergi dan tak lama dia berubah menjadi Dennis. Lalu Dennis pun masuk dan tahu Claire kabur.
Claire pun kabur menyusuri lorong, namun Dennis mengejar. Dia pun bersembunyi di loker penyimpanan barang untuk menghindari Dennis. Tapi bukan psikopat namanya kalau dia tidak menemukannya. Claire pun dihukum dengan ditempatkan di ruangan terpisah dan harus melepaskan bajunya. Karena Dennis merupakan orang yang perfeksionis dan tidak suka kotor, Dennis pun membenarkan kembali atapnya agar mereka tidak kabur lagi. Lanjut, kita akan melihat Dr. Fletcher yang sedang melakukan presentasi dengan menggunakan Zoom meeting. Dia menjadi pembicara di salah satu universitas. Dia menerangkan bahwa memang ada seseorang yang memiliki kepribadian ganda maupun lebih. Mereka selalu saling bergantian mengambil cahaya atau kendali terhadap badan itu. Dan setiap kepribadian memiliki IQ, watak, dan kekuatan berbeda. Setelah Dr. Fletcher selesai, tak lama orang itu pun datang dan mengobrol seperti biasa. Tetapi Dr. Fletcher merasa berbeda. Biasanya hanya Barry yang menemuinya, namun kali ini seperti bukan dia. Dr. Fletcher pun menanyakannya, namun dia berkata bahwa dia Barry. Dr. Fletcher pun masih ragu karena sikap dia berbeda dengan Barry, di mana kita ketahui bahwa Barry merupakan pemimpin dari 23 kepribadian miliknya dan Barry merupakan pemimpin yang terbuka. Si dokter pun menjelaskan bahwa kepribadian Dennis dan Patricia dicekal sudah lama karena mempunyai kepribadian yang buruk. Dan Dr. Fletcher pun menyangka dia adalah Dennis yang sudah mencuri cahaya dari Barry. Namun dia tetap tidak mengakuinya dan menyebut bahwa dirinya adalah Barry. Dr. Fletcher pun mengiyakannya saja. Dia pun pergi. Si dokter pun masih tidak percaya dengan dia lalu mengecek CCTV untuk membuktikannya. Dan ketika dia keluar, dia melewati sampah yang berserakan begitu saja. Biasanya orang normal memutarinya tetapi dia tidak. Dan dia tahu bahwa Dennis sedang berpura-pura menjadi Barry. Lalu kembali ke Cassie dan Marcia yang sedang tertidur. Dan ketika mereka bangun, orang itu sudah berada di depannya dan kini dia menjadi Patricia. Dia menyiapkan makanan dan bertingkah layaknya seperti wanita biasa. Dia pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke dapur. Sesampainya di dapur, mereka dibuatkan makanan kembali layaknya tamu. Namun, Marcia nampaknya sudah tak tahan dan hendak memanfaatkan keadaan itu untuk kabur. Cassie mencoba melarangnya, namun Marcia tetap melakukannya. Dia pun memukul Patricia dengan kursi dan lari dari sana. Namun, Marcia tidak bisa menemukan jalan keluar dan semua pintu terkunci. Alhasil, Patricia pun datang dan menangkap Marcia. Akhirnya, Marcia pun ditempatkan di ruangan terpisah. Kini mereka pun berada di ruangan terpisah. Kemudian, ketika Cassie sedang tertidur, tiba-tiba Hedwig sudah berada di sampingnya. Dan Hedwig menceritakan bagaimana caranya mereka bisa bergantian. Mereka semua duduk di sebuah kursi, dan Barry memilih siapa yang akan mendapatkan cahaya. Kemudian Hedwig mencuri cahaya itu dari Barry sehingga dia bisa mengambil cahaya kapanpun, dan begitu juga dengan Dennis bersama Patricia. Hedwig memberikan cahaya kepada mereka. Tujuan mereka adalah untuk mendatangkan monster, namun Hedwig pun belum pernah melihatnya. Lalu Hedwig pun bercerita bahwa dia suka menari dengan CD miliknya, CD yang berada di dekat jendela kamarnya. Mendengar hal itu, Cassie pun mencoba merayu dia kembali agar mengajaknya ke kamarnya yang bertujuan untuk keluar melalui jendela atau semacamnya. Awalnya dia mengira itu bohong, namun pada akhirnya dia pun mau. Kemudian kita akan melihat dulu ketika Dennis kembali menemui Dr. Fletcher, di mana dia masih belum mengaku kepada si dokter bahwa dia Dennis. Kemudian si dokter pun berbicara bahwa kepribadian-kepribadian lain mengirim pesan beberapa kali kepada dirinya. Mereka mengatakan bahwa cahaya mereka dicuri oleh Dennis, Patricia, dan kepribadian yang bersekutu dengan Dennis. Akhirnya dia pun mengaku dan menceritakan kenapa dia mencurinya. Dia berkata bahwa mereka mengejek kepribadian yang memiliki kekurangan.
dan dia ingin melindungi Kevin dengan cara mencari monster yang mereka percayai. Kevin adalah tubuh sebenarnya yang sekarang memiliki 23 kepribadian itu, di mana kepribadian ini dihasilkan akibat penganiayaan kepada Kevin pada waktu kecil. Kemudian, Dr. Fletcher menjawab bahwa monster itu bukan kepribadian karena pada saat mereka semua duduk dan mendapat cahaya, monster itu tidak ada. Monster hanyalah hayalan Kevin ketika dia berada di kereta. Kemudian kita akan melihat kembali Casey yang sedang HS lagi, lalu datang Hedwig untuk mengajaknya pergi ke kamarnya. Mereka pun pergi. Sesampainya di sana, nampak kamar Hedwig seperti kamar anak-anak seperti kepribadiannya. Dia pun memutar CD miliknya dan menari seperti sudah makan kecubung sebaskom. Casey pun menanyakan jendelanya, akan tetapi ternyata bukan jendela sungguhan, melainkan gambar jendela. Hedwig pun sadar kenapa Casey menanyakan jendela dan ingin ke kamarnya. Ia pun ingin mengadukannya kepada Dennis, namun dihalangi oleh Casey dan memohon agar bisa membantunya keluar dari sana. Namun Hedwig tidak berani, dia malah memberikan sebuah alat komunikasi atau semacam walkie-talkie kepada Casey. Casey pun menyalakannya. Tak disangka akan digunakan, Hedwig pun mencoba merebutnya kembali. Casey terhubung dengan seseorang, namun dia tidak menanggapinya dengan serius. Alhasil, dia pun gagal. Kemudian, ternyata kini Hedwig sudah berubah menjadi Patricia. Akhirnya, Casey pun dibawa kembali ke kamarnya. Kemudian kita akan melihat ketika Dr. Fletcher mendapatkan banyak pesan dari Barry. Dia meminta bantuan kepada Dr. Fletcher. Dr. Fletcher pun bergegas menemui dia. Namun, nampak Dennis akan pergi. Kemudian, Dr. Fletcher pun mengajaknya untuk bicara. Dr. Fletcher pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Barry mengirimnya banyak pesan minta bantuan. Dia ingin Dennis berkata jujur dan menceritakan semuanya. Lalu, Dennis pun menjelaskan bahwa dia ingin melindungi Kevin dengan cara membangkitkan monster ekor 9 yang Dennis percayai. Dia berkata bahwa itu nyata dan dia sudah bertemu dengannya. Dia memiliki badan tinggi besar, rambut kuda yang panjang, dan jari-jarinya juga panjang. Dan dia keluar tadi untuk menemui dirinya. Dr. Fletcher pun kini sudah mengerti bahwa kepercayaan Dennis terhadap monster itu semakin kuat. Dia pun berencana untuk pulang, namun dia meminta untuk ikut ke kamar mandi sambil menyelipkan sebuah tisu di pintu. Ketika Dr. Fletcher menyusuri lorong, dia mendapati banyak pintu-pintu di sana. Dia pun sudah mulai curiga dan membuka salah satunya. Dan terdapat Claire yang sedang terbaring di sana. Nampaknya dia pun tidak percaya akan hal itu. Claire pun mencoba meminta tolong, namun tak lama Dennis pun datang dan menutup pintunya. Dr. Fletcher pun menjelaskan bahwa semua ini adalah salah satu tindakan yang tidak benar. Namun, Dennis tidak mendengar dan malah membius Dr. Fletcher lalu membawanya ke ruangan yang tadi. Kemudian, Dennis pun pergi untuk menemui monster itu. Lalu, kita akan melihat Casey yang berhasil keluar dari kamarnya dengan cara mencongkel pintunya dengan paku. Ketika Casey ingin pergi, pintunya terkunci dan dia melihat ada sebuah komputer. Lalu dia pun mencoba menghubungkannya ke internet. Namun usahanya gagal. Kemudian dia melihat data-data dari kepribadian yang terdapat dari dalam diri Kevin. Dia pun membuka satu-satu dari file tersebut. Nampak kini Dennis sudah memasuki kereta di mana menurutnya monster itu berada di kereta. Dan benar, kini tubuh Kevin sudah dikuasai oleh monster itu. Dr. Fletcher pun baru saja bangun dari pingsannya. Sambil gemetaran, Dr. Fletcher menuliskan sesuatu pada kertas. Lalu tiba-tiba monster itu sudah datang dengan badan yang berotot dan menyeramkan. Kemudian dia mendekap si dokter dari belakang. Si dokter pun menusuk-nusuknya dengan pisau
namun justru pisaunya lah yang patah. Lalu monster itu pun mendekap si dokter dari belakang dengan sangat kuat sehingga membuat si dokter Fletcher pun harus tewas. Sementara Casey masih melihat video tentang Barry, dan dia melihat bahwa Barry meletakkan kuncinya di balik baju miliknya. Lalu Casey pun mengambilnya dan pergi dari sana. Dia pun mencari keberadaan Marcia dan juga Claire. Ketika dibuka, Marcia ditemukan sudah dalam keadaan perut yang terkoyak dan mati. Casey pun kini menemui Claire. Ketika dibuka, Claire sedang berbaring. Casey pun mengajaknya untuk kabur, akan tetapi ternyata Claire sedang dimukbang oleh si monster itu. Casey pun lari ngibrit sampai ke tempat di mana nenek itu mati. Ketika Casey panik, dia menemukan tulisan dari Dr. Fletcher tadi yang menyebutkan bahwa untuk menghentikannya maka sebut namanya. Kemudian monster itu pun datang di mana dia bisa merayap di dinding layaknya sapi Darman. Casey pun menyebutkan nama itu dan seketika Kevin turun dan berubah-ubah kepribadian secara cepat. Pada kepribadian terakhirnya, dia menjadi Dennis. Casey pun menyebut kembali nama itu namun tidak berhasil. Casey pun lari dari sana menyusuri lorong. Casey pun sempat mendapat luka karena gigitan di kakinya. Dia mencoba meminta tolong namun tidak ada yang mendengar. Dia pun mencoba menembakinya, namun semua tembakannya meleset. Casey pun masuk ke dalam sebuah jeruji besi dan menembakinya. Nampak dia bisa berdiri kembali dan tidak merasa kesakitan. Lalu dia memegang jerujinya dan bisa kita lihat betapa kuat dirinya. Namun, ketika dia melihat Casey memiliki banyak luka di tubuhnya, dia pun berhenti dan mengatakan bahwa Casey berbeda dengan yang lain dan memiliki hati murni. Lalu, dia pun pergi begitu saja. Kemudian, Casey pun ditemukan oleh seseorang dan dibawa keluar dari sana. Kini, kita lihat Casey sedang mendapat perawatan dan polisi sedang menggeledah tempat itu. Lalu kita akan melihat Kevin kini berada di sebuah rumah. Dia sedang mengobati luka tembakannya dan berbicara seolah sedang mengobrol di antara kepribadian-kepribadiannya. Dan film pun berakhir. Di akhir film, kita akan melihat di mana kini berita tentang kejadian ini sudah masuk berita dan orang-orang membicarakan kejadian ini sama seperti yang terjadi pada Mr. Glass. Oke rebahanes, bayangkan jika kalian berhadapan dengan orang yang memiliki banyak kepribadian. Jangankan banyak, ketemu satu kepribadian yang biasa aja, kita sudah liar. Apalagi banyak. Sekian dulu pembahasan kali ini. Berhubung film ini ada kelanjutan ceritanya, maka terus aja pantengin channel ini ya guys. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.